Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Baik, ya perkenalkan ya, nama saya Brilian Dwinata, salah satu dosen yang bertanggung jawab untuk berjalannya praktikum elemen mesin 1 ini. Nah, jadi di dalam praktikum elemen mesin 1 ini, itu sekitar belasan mahasiswa ya isinya. Nah, di mana mahasiswa-mahasiswa tersebut diwajibkan nanti pada akhirnya ya, pada akhir penilaian untuk kuliah praktikum elemen mesin 1 ini itu berupa laporan akhir. Nah, formatnya mungkin kalian sudah tahu ya bagaimana format penulisan laporan elemen mesin. Itu sudah ada formatnya ya, mulai dari pendahuluan, latar belakang, analisa, landasan teori, analisa, dan akhirnya itu adalah gambar mesin dari produk yang dianalisa seperti itu. Nah, mengenai produk yang dianalisa, sebenarnya untuk desain elemen mesin 1 ini lebih variatif ya dibandingkan elemen mesin yang kedua. Kalau elemen mesin yang kedua itu fokus ke roda gigi. Tapi kalau misalnya elemen mesin 1 ini lebih banyak itu elemen mesin yang bisa digali gitu. Tapi saya kerucutkan, jadi elemen mesin yang objek praktikum yang akan kita gunakan itu adalah elemen mesin yaitu shaft dan komponennya. Shaft atau poros ya. Jadi ini adalah komponen yang kalian akan analisa nantinya. Poros bahasa Indonesianya. Dan tidak hanya poros, karena poros itu berhubungan dengan bearing atau dudukan poros ya. Nah, bearing atau laher bahasa bengkelnya. Kita juga akan menganalisa lebih dalam mengenai laher seperti itu. Oke, ya umumnya itu paling cepat 5 pertemuan ya. Jadi setelah 5 pertemuan kalian ditugaskan untuk menyelesaikan laporannya. Jadi 5 pertemuan ini berisi bahasan apa yang perlu kalian analisa, bagaimana caranya gitu ya dalam 5 pertemuan ini. Lalu sisanya itu tentang penyusunan laporan. Jadi seperti itu ya skemanya. Mungkin ya sebelum lebaran ini sekitar 2 pertemuan lah. Nanti sisanya itu 3 pertemuan selanjutnya untuk membahas yang lain seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Ya jangan lupa ya untuk setiap pertemuan kalian tulis topiknya. Nah, karena kan kalian nantinya menulis form asistensi ya. Menulis form ya praktikumnya. Jadi setiap pertemuan itu ditulis tentang apa gitu. Jadi pertemuan pertama ini ya tentang pendahuluan. Jadi ya tulis aja tentang pendahuluan gitu. Mengenai praktikum elemen mesin 1 ini. Oke, ya tadi sudah saya singgung bahwa yang akan kalian analisa nantinya itu adalah komponen poros dan juga bearing. Jadi poros dan bearing yang kita analisa. Dalam praktikum elemen mesin 1 ini kita melihat desain yang sudah ada dan menganalisanya. Jadi desainnya udah ada ya, udah ada. Dan kita analisa dari desain yang sudah ada tersebut. Jadi belajarlah dari desain yang sudah ada seperti itu. Nah, jadi tugas kalian itu nantinya ya dalam 1 minggu ini ya, dalam 1 minggu ini mencari bendanya. Jadi contoh bendanya kalian cari, nggak mesti dibeli ya, nggak mesti dibeli, dilihat saja lalu kalian ukur ya kalau misalnya nyata gitu ya. Misalnya nyata nih, misal poros pada roda gigi misalnya ya, kalian beli gearbox, nggak beli gearbox, kalian lihat gearbox, kalian ukur gitu ya. Nah itu juga udah cukup sebenarnya ya. Jadi shaft dengan poros dengan bearingnya atau dudukannya seperti itu. Jadi shaft itu apa sih? Ini udah pada ngambil kuliahnya kan ya? Kuliah biasanya udah diambil kan? Sudah, Pak. Udah ya, semua angkatan udah ngambil ya?
Ini 2019 nih. 2019 udah ngambil kuliah di elemen mesin 1. Udah Pak, udah ngambil. Udah beres atau lagi ngambil? Lagi mengambil. Oh, lagi ya. Kalau yang 2018-2017 mah udah ya? Udah pernah ngambil ya? Lagi diambil, Pak. Oh, lagi diambil juga sama. Oh, mungkin karena... Soalnya mengulang. Oh, ya mengulang. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi udah dibahas belum? Yang lagi ngambil desain elemen mesin 1, udah dibahas belum tentang SAF? Udah beres belum pembahasan mengenai SAF? Belum Pak, masih pembahasan. Oh, masih pembahasan ya. Ya udah, jadi sembari lah, sembari. Sama-sama aja sebenarnya. Cuma ini kita melihat dari desain yang sudah ada. Kita jabarkan, kita analisis secara mendalam gitu. Jadi SAF ini adalah material atau komponen pada peralatan mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan daya ya, transmit power. Jadi misalkan dari engine ya, misalkan entah itu mobil gitu ya atau sepeda motor. Misalnya di mobil deh, di mobil yang paling utama ya. Nah, mobil misalnya mobil penggerak roda belakang nih. Ini salah satu poros untuk mobil penggerak roda belakang. Nah, engine-nya ada di depan nih, mesinnya ada di depan gitu ya. Entah itu mesin 3 silinder atau 4 silinder gitu. Lalu putaran dari mesin itu diubah karakteristiknya melalui gearbox ya yang ada di sini. Ini di dalamnya ada gearbox. Nah, gearbox ini untuk memodifikasi torsi atau kecepatan putarnya ya yang dihasilkan dari mesin. Jadi ini pengen gigi 1, gigi 2, atau gigi 3, atau gigi 4, dan seterusnya gitu kan. Nah, lalu energinya itu disalurkan ke penggerakan. Penggeraknya itu ada roda ya. Roda, ini ceritanya rodanya ada 4 di belakang. Oh enggak, ini roda depan, ini roda... sebentar. Ya, ini kayaknya untuk truk. Ini itu penggerak roda belakang, tapi yang digerakkan 4 roda di belakang ya. Ini biasanya untuk truk atau bus gitu. Nah, di sini disalurkan melalui poros. Nah, ini nih yang kita akan analisa. Yang melanjutkan daya nih dari gearbox menuju roda nih. Ini nih yang lurus ini nih. Dia bergerak berputar. Fungsinya untuk mentransmisikan daya yang dihasilkan oleh mesin. Beda ya dengan aksel. Aksel itu dia tidak berputar. Nah, dia juga tidak berputar. Jadi bedanya kalau shaft itu berputar, kalau aksel itu tidak berputar ya. Nah, juga tidak mendapatkan beban torsi gitu. Misalnya kalau kalian pernah lihat itu di kereta ya. Nah, kereta itu rodanya itu kan ada hubungan ya antar roda. Ini mirip-mirip kayak gini lah. Nah, dari sini ke sini. Nah, yang nahannya itu untuk kereta dia tidak berputar. Jadi poros juga, cuma tidak berputar. Nah, itu dinamakan dengan aksel. Hanya menyangga roda dari kereta saja gitu. Dia tidak berputar. Begitu. Itu aksel ya, jadi beda antara shaft dengan aksel. Tapi bahasa Indonesianya sama-sama aja poros. Kalau bahasa Indonesianya ya. Untuk aksel dia hanya tidak berputar dan hanya menopang beban saja ya. Sifatnya seperti itu. Ya ini contoh-contoh ya, contoh-contoh shaft ada di berbagai macam mesin yang ada gitu ya. Setiap benda bergerak itu biasanya ada shaftnya. Biasanya ada shaftnya. Karena kita mau si penggeraknya itu agak berbeda ya posisinya dengan mesinnya. Biasanya seperti itu. Maka dibutuhkan shaft. Contohnya ini juga nih untuk turbin ya. Nah, ini turbin, bisa itu turbin atau kompresor. Ya, turbo machinery seperti ini ya. Nah, ini adalah shaftnya panjang nih. Dari depan sampai belakang gitu ya. Nah, dia itu komponen yang berputar. Di mana shaft ini pasti menerima beban dari penggeraknya. Kalau misalnya ini, misalkan dia adalah turbin ya.
Nah, turbin itu dia menerima energi kinetik misalkan dari uap gitu ya. Misalnya pembangkit listrik tenaga uap gitu ya. Nah, dari sini menerima beban, lalu beban torsi ini karena dia berputar ya, diserap lagi melalui generator di belakang seperti itu. Dalam satu hubungan shaft yang sangat panjang. Nah, shaft ini supaya dia bergerak berputar ya sesuai dengan sumbunya, itu dijaga atau ditopang oleh biring. Nah, biring biasanya di ujung-ujungnya nih. Biring. Nah, itu yang akan kita analisa nantinya. Ya, ini contohnya juga pada roda gigi ya. Roda gigi ini ada shaftnya atau ada porosnya ya. Nah, misalkan roda gigi pertama, ini hubungan roda giginya itu macam-macam ya. Kalau misalnya hubungan roda gigi untuk gigi satu misalnya, roda gigi ini dan roda gigi yang sebelah sini gitu. Jadi ada 2 attachment, 1, 2. Untuk gigi 2 misalnya, itu attachment-nya berbeda lagi. Misalnya ini yang geser sedikit ke sana gitu ya. Nah, hubungannya berbeda lagi. Nah, tentunya itu membutuhkan torsi yang berbeda juga. Itu yang akan kita analisa juga nantinya. Nah, ini adalah shaft atau pasangan poros pada umumnya ya. Tidak semuanya seperti ini, tapi umumnya seperti ini. Nah, ini yang saya bilang biring ya. Kalau misalnya kita lihat secara nyata sih bentuknya kayak ring ya, kayak cincin gitu. Biring ini kayak cincin. Jadi di dalamnya ada bola yang bisa menciptakan gerakan relatif ya berupa rotasi. Nah, ini nih yang menjaga poros bisa berputar sesuai dengan sumbunya seperti itu. Nah, ini kalian bayangin bentuknya silinder ya, porosnya ya. Karena ini lihat udah belajar ya di gambar mesin. Ini garisnya tuh panjang terus sedikit tipis, panjang lagi, tipis lagi. Nah, ini berarti bentuknya silinder nih porosnya. Gitu. Ini hubnya juga sama bentuknya kayak ya memutar lingkaran gitu ya. Seperti memutar lingkaran. Nah, jadi di sini ada poros nih ya, ada poros tentunya ditopang oleh 2 biring. Nah, ini biring yang pertama dan ini biring yang kedua. Nah, misalkan ini contohnya seperti ini ya. Misalkan ini adalah shaft atau poros untuk turbin misalnya ya. Anggaplah ini turbinnya nih, hub ini. Nah, turbin ter-attach atau terpasang dengan si porosnya misalkan menggunakan key. Itu di sini misalnya ya. Jadi supaya kalau misalnya turbinnya berputar, shaftnya juga ikut berputar. Nah, itu fungsinya ya key di sini. Key yang ada di sini. Nah, ini ada step supaya bisa terhubung hub. Nah, ini juga sama, misalkan ada 2 hub ya. Jadi misalnya ini adalah turbin stator, yang ini turbin rotor gitu. Nah, misal seperti itu. Nah, jadi tugas kalian untuk pekan ini ya, untuk pekan ini itu mencari contoh dari shaft yang akan kalian analisa nantinya. Nah, jadi misalkan shaft yang anggaplah yang paling sederhana seperti ini ya, yang ada di dalam gearbox nih. Yang ada di dalam gearbox motor misalnya itu ya, gak apa-apa sederhana. Nah, kalian temukan, jadi ingat-ingat ya, kalian cari buat pribadi kalian sendiri ya, kasusnya. Cari contoh shaft yang akan kalian analisa nantinya. Gitu. Ingat-ingat ya, shaft yang fungsinya itu mentransmisikan daya. Nah, cari dan temukan data-data di bawah ini ya. Jadi ini data-data yang harus kalian cari nantinya. Sebentar. Nah, jadi cari contoh shaft yang
akan dianalisa. Apa saja? Yang pertama itu adalah dimensi. Dimensi berupa panjang shaft, lalu diameternya, diameter ya masing-masing. Misal di sini ada beberapa tingkat ya, semua diameternya harus didapatkan datanya ya. Lalu data yang kedua adalah misalkan itu adalah mesin dari sepeda motor atau mobil gitu ya. Kalian harus dapatkan juga spesifikasi daya maksimal dari peralatan mekanikal. Ini dalam satuan biasanya ya, bisa watt atau horsepower. Umumnya sih horsepower ya. Atau PS boleh. Nah, PS. Nanti untuk mendapatkan nilai torsinya. Jadi torsi maksimalnya berapa bisa kita dapatkan ya melalui dayanya nih, daya maksimal dari peralatan mekanikal tersebut. Itu oke, ini ya. Jadi ini adalah tugas yang harus kalian lakukan untuk pekan ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Ini kalau bisa pribadi ya, jadi masing-masing mahasiswa itu berbeda kasusnya. Boleh nih misalnya kalian dapatkan dari internet gitu ya, gambar mesin dari shaft, misalnya pembangkit listrik, turbin pembangkit listrik PLTU apa gitu ya, itu boleh. Atau dari sepeda motor, di dalam gearboxnya itu pasti ada shaftnya ya, di dalam gearboxnya itu boleh juga. Ya banyak lah, ini kasusnya banyak ya untuk shaft. Boleh cari di internet, boleh kalian temukan di kehidupan sehari-hari gitu ya, kalian ukur sendiri itu boleh juga. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Cukup jelas gak instruksinya? Halo? Cukup jelas instruksinya? Cukup, Pak. Ya. Cukup, Pak. Oke, gitu ya. Jadi jangan lupa cari contoh shaftnya, lalu dapatkan dimensinya kayak misalnya ini ya. Anggaplah ini gitu. Kalian cari nih panjang dari ujung sampai ujungnya berapa. Lalu diameternya nih. Nah, ini nih yang pertama, ini diameternya berapa di sini. Terus di sini berapa diameternya. Terus yang ini berapa diameternya. Gitu. Nah, kalau misalnya, oh ya tambahan lagi ya. Kalau misalnya dia adalah shaft dari roda gigi ya, misalnya jika shaft pada gearbox ya, maka harus diukur juga, harus diukur diameter pitch dari masing-masing roda gigi. Nah, gitu ya. Misalkan nih, roda gigi yang atas ya, yang ini nih. Nah, kalian harus tahu nih berapa diameter pitch dari roda gigi yang ini, gitu ya. Ini diameternya berapa, harus tahu diameternya juga. Gitu. Ada contohnya kalau nggak salah. Bentar. Nah, contohnya begini ya, ini sederhananya. Ini puli sih, bukan roda gigi. Ya, seperti ini. Jadi kalian harus mengetahui berapa ya ini ya dimensi jaraknya. Terus kalian juga harus tahu nih, ini diameter dari misalkan roda gigi harus tahu ya. Kalau ini puli atau sistem seperti ini ya. Katrol, puli.
Nah, seperti ini nih. Ya, nah percis begini nih ya. Nih salah satu contohnya. Jadi kalian dapatkan nih informasi D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Lalu jarak ya, jaraknya nih, jarak sumbu X-nya juga harus diketahui. Ini juga, ini udah ada kan ya. Ini jarak dari referensi sampai sini 0,25. Ini 0,75. Ini 1,25. Seperti itu ya. Dan juga untuk gearnya atau roda giginya juga diketahui ya. Jadi roda gigi yang ini diketahui berapa diameternya, roda gigi yang ini juga diketahui berapa diameter. Ya seperti ini ya contohnya. Percis seperti ini nih contohnya. Apa yang harus kalian dapatkan. Gitu. Ini saya screenshot aja ya, saya kirim di grup. Ini salah satu contohnya. Boleh cari di internet, boleh ngukur sendiri juga. Oke? Kalau nggak ada yang ditanyain, sebenarnya cukup sampai di sini sih apa yang saya jelaskan ya untuk perhitungan nanti setelah kalian mendapatkan sampelnya atau objek yang akan kalian teliti gitu kalau untuk perhitungan. Ada yang mau ditanyain dulu? Nanya Pak, Boleh? kalau nyarinya dari jurnal bisa nggak Pak? Boleh. Boleh Pak? Boleh. Dari mana aja boleh ya. Asalkan jelas sumbernya dan itu dari komponen mekanikal apa gitu. Nah, misalnya dari Unit Pak. komponen mekanikal porosnya turbin atau porosnya kompresor itu harus tahu. Dan harus tahu juga misalkan turbin atau kompresornya itu dayanya berapa, torsinya berapa gitu ya, harus tahu juga. Gitu ya. Sip, boleh. Nah. Boleh dari jurnal. Jadi poin pentingnya ini tadi. Ya, daya dan torsi saya lupa ini. Daya dan torsi maksimal. Oke. Seperti itu. Saya copy nih. Oke ya, ada yang mau ditanyain lagi? Semuanya udah masuk grup ya, udah masuk grup di WhatsApp ya. Jadi ya info tentang perkuliahan praktikum ini melalui grup gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.